Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Setengah Sayap. Kali ini luar biasa banget, alhamdulillah. Kalian nih yang bawel, Kak undang Badru Caps Lock, Kak undang Badru Caps Lock. Alhamdulillah akhirnya hari ini terjawab doa gue ya. Gue lagi ada di studio Bang Badru. Halo Bang, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kamilda. Thank you nih udah datang ke studio. Gue yang makasih Bang, udah diizinkan di sini dan tag sama lu di Setengah Sayap. Kan seperti yang kita tahu nih Bang, sebelumnya briefing gue ada kasih tahu Setengah Sayap itu kisah tentang cinta. Aduh, perbucinan ya. Biasanya narasum gue tuh bilang, ini lebih horor ya dibanding horor yang pada umumnya. Masalah percintaan. Betul Bang. Nah, Aduh. ini gue banyak pengen yang gue tanya banget sama Bang Badru. Kan seperti yang kita tahu ya, wih Bang Badru, abang gondrong gitu kan, tinggi, semampai, ganteng. Kalau cantik mah cewek. Oh iya benar. Nah kan, yang dari sisi gue nih cewek ya Bang ya. Iya. Kalau cowok-cowok gondrong itu kan minoritas nih Bang. Mm-mm. Nah gue pengen tahu dari sudut pandang cowok-cowok gondrong, tipe-tipe cewek lu atau lu melihat wanita tuh seperti apa dan bagaimana sih Bang? Iya. Tentang rambut gondrong ya, cowok gondrong. Oke. Dari segi negatifnya dulu gitu ya. Jadi kenapa gua suka rambut gondrong? Karena ya inilah gua gitu. Jadi maksudnya bukannya berarti ambak-ambakan gitu kan, Iya. urak-urakan, enggak. Gondrong itu sebuah seni gitu kan. Dan banyak yang bilang juga, gondrong tuh brutal kayak apa bla bla bla. Ya kalau teman-teman pernah nonton kisah-kisah Nabi zaman dulu gitu kan, rambutnya pada gondrong Betul. gitu kan, dan banyak juga sunan-sunan yang rambutnya gondrong gitu kan. Jadi gondrong itu bukan melambangkan tentang kebrutalan atau gimana, enggak. Maksudnya ya masing-masing orang punya seni ya, atau yang suka gondrong atau yang nggak suka gondrong. Dan gue lebih tipikal yang suka gondrong lah kayak gitu. Dan banyak wanita yang pasti negatif dong. Apalagi kalau di jalan nih, dia belum ketemu gue, belum kenal sama gue, ya pasti berpikiran negatif. Wah, tukang copet nih. Nyopet hati, iya. Wah, gue dibegal nih gitu kan. Ya pasti banyak negatifnya lah. Tapi sampai situ ya itulah mental buat gue gitu kan. Bahkan bukan orang aja deh, bukan wanita aja. Bahkan gue ketika lagi di jalan, mampir nih ke masjid gitu kan. Ya orang yang ngeliat pun kayaknya aneh aja gitu dengan tampilan seperti ini, datang ke masjid rambut dikuncir, tiba-tiba kantong ada peci gitu kan. Ya mungkin langsung liatin gitu kan, ini orang mau sholat apa mau ngambil kotak amal. Maksudnya cuma mau sholat gitu kan. Ya gue ngerasa itu loh, maksudnya pandangannya beda gitu antara wih ternyata sholat masjid gitu, atau jangan gue liatin lah, takutnya endingnya tetap masjid ya kan, lebih sepi ya gitu kan. Jadi itu buat mental buat gue juga Kamilda, maksudnya nggak apa-apa lah orang mandang gue negatif, yang penting gue jangan sampai negatif ya, lebih kayak gitu sih kan. Dan kalau sudut pandang wanita, maaf ya, gue bukannya beda-bedakan. Jadi yang sepengalaman gue, wanita yang baik, yang anak rumahan, yang pokoknya yang benar-benar wanita banget gitu, yang pasti sih kurang suka sama yang tampilan seperti ini. Lu pun mungkin ngeliat gitu kali kan. Kalau suami gue kayak si Badru mau gue potong rambut nih, pasti gue cepatin kan, pasti gitu kan. Enggak, kalau gue malah nyuruh kaki gue gondrong. Nah gitu, jadi kan gak semuanya suka kan. Betul. Nah jadi ya gue pribadi, ketika nanti gue punya istri atau gimana, ya udah, ya ini tampilan gue. Kalau emang lu nggak suka ya nggak apa-apa gitu. Kalau emang gue masih bisa perbaiki, ya gue potong rambut gitu. Tapi jangan sampai ya gue gondrong kayak gini, lu jadi kayak kesal sama gue gitu. Jadi ya masing-masing punya fashion sih. Yang penting kan dari hati ya kan. Karena ini setengah sayap, jadi bahasa hati nih, bukan horor ya. Ya. Mungkin ini lebih tepatnya horor kehidupan gue ya Bang. Ini horor banget. Dan gue jujur ya malu, gue jadi tentang perasaan ini. Gokil nih Kamilda nih, gue digerubuk masalah hati guys. Gue puterin Bang dari horor ke cinta, kan itu bertolak belakang banget kan. Dan netizen gue nih, wah banyak banget Kak undang Badru Caps Lock gitu. Dan di sini jawabannya guys, bicara tentang perempuan Bang. Udah nyes gitu hatinya ya. Lu punya kisah patah hati yang bisa di-share? Patah hati ya. Gue pernah gagal nikah. Oke. Lalu gue narik napas dulu. Jadi ya gue cerita seperti ini Kamilda ya, buat pengalaman aja, buat teman-teman ya. Betul. Maksudnya kan sekarang umur gue itu udah jalan ke 33. Dan banyak yang bilang, kok lu belum nikah? Mau nyari gimana lagi sih? Mau nyari cewek apa lagi sih? Mau
mau nunggu kaya baru nikah kan gitu, banyak yang bilang kayak gitu kan. Gue sebenarnya sih dulu punya masa percintaan yang kurang enak lah, tapi yang paling sampai sekarang tuh nggak terlupakan gitu. Semoga mantan gue ini nggak nonton nih ya kan. Jadi pada tahun 2016 gue agak berat ceritanya nih. Oke. Jadi gini Kak, pada tahun 2016 harusnya itu gue udah nikah. Taruh. Jadi di bulan gue pacaran sama orang Jawa Barat lah, itu jalan 8 bulan lah ya. Tapi pacaran gue itu nggak selalu ketemu, LDR lah bahasanya gitu. Pada akhirnya karena gue udah yakin sama dia, gue anggap dia orangnya baik lah kayak gitu kan. Dia orangnya baik dan bisa gue anggap ini adalah bisa megang janji gitu kan. Karena menurut gue suatu hubungan itu yang dipegang kokoh pertama itu sebuah kepercayaan. Karena setiap hubungan kalau udah gak ada percayaan, gak ada rasa percaya, ya tinggal nunggu hancurnya aja kayak gitu. Dan alhamdulillah gue bisa jaga kepercayaan, dia bisa jaga kepercayaan. Waktu itu gue kerja nih Kak, gue di salah satu PT, lulus kuliah gue kerja 2 tahun. Waktu itu gue masih HRD 2 tahun tuh. Nah akhirnya gue mutusin musyawarah sama dia. Aduh berat nih cerita nih, cuman ini harus gue ceritain Biar jadi pembelajaran. betul. Akhirnya bulan Desember gue ngobrol sama dia, dan pihak keluarga pun gue udah deket gitu kan. Nah ngobrol, oke, Januari gue tunangan. Gue datang ke rumahnya dia sama keluarga gue buat tunangan. Di sana alhamdulillah lancar tuh, lancar, baik-baik lah semuanya. Nah di sana ada pembicaraan lagi nih Kamilda tentang masalah kapan nih habis tunangan kan gitu biasanya. Akhirnya gue mutusin sama si mantan gue ini buat bulan April itu nikah sebelum puasa. Karena waktu itu seingat gue puasa itu akhir April kalau nggak salah ya seingat gue. Nah selesai lah tuh, gue pulang ke Jakarta. Nah akhirnya mantan gue ikut balik lagi ke Jakarta karena waktu itu dia 2-3 bulan kalau nggak salah kerja di salah satu bank lah yang ada di Tangerang gitu. Dia ngekos di sana sama temannya berdua. Baliklah, dia ikut keluarga gue ke sini. Udahlah tuh, semuanya baik-baik aja nih kan. Udah di bulan Januari itu ya gimana sih ketika besok mau nikah gitu kan, harus persiapin keuangan, terus harus cari kemana lagi sih nih sisanya kita kayak gitu uangnya, terus planning ke depan tuh seperti apa. Nah di Februari ya mungkin inilah yang namanya godaan ketika mau nikah gitu kan. Dan gue tuh senang banget, itu tahun 2016 berarti di umur 27 atau 28 gue lupa. Dan itu benar-benar target gue nikah di tahun itu, di umur segitulah. Nah di situ mulai nih godaan di bulan Februari kan. Jadi gini, ya gue nggak mau membenarkan kalau gue tuh benar gitu kan. Dan gue juga nggak mau nyalahin si mantan gue ini gitu kan. Gue nggak tahu sampai yang benar sampai yang salah, karena manusia masing-masing punya ego dan masing-masing membenarkan diri sendiri gitu kan. Nah dari ini mungkin ini dari versi gue kerja di situ. Kantor gue ya namanya HRD, tahu sendiri lah kerjaan itu walaupun santai tapi tanggung jawabnya besar. Gue berangkat kerja itu kantor jam 8, pulang jam 7 malam. Karyawan biasa mah jam 5 karena gue yang terakhir itu aset perusahaan gue megang. Sabtu harusnya libur tapi gue masuk terus sama si bos tuh, kepala ya direktur lah, anak kesayangan waktu itu. Dan gue Sabtu masuk, ibarat kata gue gak ada waktu buat si mantan gue ini nih gitu kan. Kebetulan mantan gue juga suka naik gunung gitu. Dan tapi waktu gue kerja itu gunung lagi baru gue kurangi karena gue mau fokus ke karir waktu itu kan bahasanya. Nah gue kerja berangkat pagi, kadang pulang jam 10 malam gitu kan. Gue lembur karena itu buat tujuan buat ini nikah loh gitu kan, butuh biaya ya cukup banyak, apalagi nanti acara gue itu di luar kota gitu kan. Minimal gue harus sewa bis sama yang lain-lain kayak gitu kan. Gue kerja sampai benar-benar gue sampai kurus ya minta ampun. Nah di bulan Februari, nah ada sedikit keganjilan yang menurut gue. Tiba-tiba dia itu kayak zamannya BBM waktu itu sih, gue BBM atau WhatsApp gitu ya, BBM sih BBM. Dia BBM, entah gue lupa, entah BBM, pokoknya percakapan lah ya. Oh yang ini sayang kan, aduh toyang. Yang aku mau ke rumah bibi di daerah Cikarang, anterin dong kata dia. Ya udah kapan? Ntar habis maghrib kata dia. Ya udah berarti hari ini aku nggak lembur ya. Kantor gua tuh daerah BSD dekat Alam Sutra. Nah
yang biasa nih gue naik motor santai karena wah deadline nih gue 5:30 dari sana, berarti habis maghrib langsung jemput dia di kosan. Nah gue ngebut dong, pres dari BSD tuh ke kosan daerah Kebun Besar Batu Ceper. Gue ngebut nyampe lah habis maghrib, gue sholat dulu, udah prepare tuh. Gue lihat tuh ke rumah bibi kok kayak mau trekking gitu, kayak mau naik gunung. Ya udahlah, gue positive thinking aja. Ayo berangkat, langsung lah gue ke stasiun Gambir, nganterin dia tuh naik kereta. Gue tanya kenapa nggak naik bis aja? Naik kereta aja biar enak kata dia gitu. Jalan lah dia tuh. Udah gue pulang lagi, itu kalau nggak salah di hari Jumat atau Sabtu ya, kalau nggak singkat gue sih Jumat gitu. Nah hari Minggu minta jemput lagi di stasiun Gambir. Gue jemput lah tuh, kalau nggak salah itu jam 10 malam. Gue jemput, nah gue lihat tuh yang namanya Proba Bibi ya minimal pakaian kayak gini lah, masih ya pakai spokat gitu kan, pakai sepatu trekking, kok daypacknya itu kotor banget gitu kan. Ya gue selalu positive thinking lah, karena emang gue sama dia itu selalu meneguk kepercayaan anjay, selalu megang tuh kepercayaan. Oke, gue percaya sama lo, gue gak mau curiga. Ya tapi manusiawi, kita gak bisa bohong. Betul. Udah, gue pulang, ya sempat gue ledekin tuh di motor. Kebetulan motor gue masih R25 ya kan. Gue ngobrol, sempat gue geber kan, gitu kan. Orangnya gue geber, gue sengaja, biar dia ngomong, gak bisa diem aja. Nah kamu ngapain geber-geber orang sih, kata dia. Ya gitu dong, kok kamu gak ngomong-ngomong, capek, kata dia. Ya udah, gue ngebut tuh, gue ngebut, nah dia pegangan gue kan, jangan deket-deket, bukan muhrim, anjay. So aja depan kamera. Gak bercanda. Maksudnya jangan deket-deket gitu kan, karena racing juga naik motor kan, kalau dibinin banget, emang gue bercanda ya. Maksudnya biasa aja pegangannya gitu. Nah, sampai situ, udah gue anterin pulang kosannya. Nah, ada tempat kos-kosannya. Nitip ya, iya bang, ya biasa. Udah gue pulang tuh. Seninnya gue kerja, yang biasanya WhatsApp ke BBM gitu ya, gue lupa tuh. Kalau misalnya BBM sih ya, pokoknya chat-chatan lah. Yang biasanya chat-chatan itu ya enjoy lah, namanya pacaran. Jangan lupa semangat sayang. Ini kayaknya agak berkurang. Tuh hampir 2 minggu. Di situ gue ngerasa mulai nih, rasa curiga ya, jiwa intelijen tuh keluar tuh. Ini kenapa ya, kok pacar gue kayak gini? Apa emang dia sengaja diemin gue biar gue semangat kerja gitu loh maksudnya. Cuman kan ya namanya kita punya pacar kan gimana sih, walaupun saya hello gitu kan, kalau sayang jelemakan kan basa-basi wajar lah dalam percintaan kayak gitu. Di situ kan anyep-anyepannya selama 2 minggu tuh. Nah pada akhirnya sama kejadian lagi, yang aku mau ke rumah bibi, nah, di daerah sama yang situ Cikarang. Ya udah gue anterin lagi. Nah di situ gue udah mulai kayak curiga lah, kok ke rumah bibi pakai trekking, kamu mau backpackeran apa ke rumah bibi? Ke rumah bibi kan ya bawa makanan lah ya gitu kan. Nggak usah, biarin bibi mah rock and roll kata dia. Yang ada aku udah ngomelin. Ya udah gue anterin lah tuh ke stasiun lagi. Dia berangkat, nah pulang nih jebret dengan penampilan sama kotor. Ya kelihatan lah kalau orang habis main di hutan tuh kotor kayak gimana, lu paham lah. Nah akhirnya gue anterin pulang, baik-baik aja tuh. Nah mulai nih juga itu jalan keluar. Nah kebetulan emang kan ya apa ya, dunia gunung tuh sempit. Benar. Dunia pergaulan gunung sempit. Bilang gimana basis Cikarang, gini. Siap, nanti kalau ada yang turun dari stasiun bla 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 bla, gua kabarin, siap bang. Kejadian lagi seperti itu bang. Nah teman gua nih mantan pacar gua aja ya, mantan gua aja. Nih mantan gua lagi di kereta nih, cegat ya di stasiun bla bla bla, siap. Nah nanti gua Sherlock nih. Ya udah, kebetulan apa ya, namanya jiwa intelijen, kita pakai kayak chip gitu kan, GPS. Tapi bukan GPS, apa namanya itu gue lupa tuh, temen gue yang nyetingin tuh, temen kantor gue. Nah ternyata dia pulang ke Cikarang, arah Cirebon. Arahnya Cirebon. Nah di situ teman gue yang Cirebon langsung gue kontak. Kang lagi di mana? Lagi di rumah. Nih aku minta tolong, gue curhat itu masalah. Tolong dipantau pacar gue nih, nanti keluar Cirebon, dia pakai jaket ini, gue kirim fotonya. Oke siap bang. Dia ada turun, diikutin tuh sama teman gue. Ternyata dia datang ke salah satu bumi perkemahan sama cowok. Rambutnya gondrong juga. Tapi waktu itu kan gue belum gondrong, masih kerja kan, habis potong rambut lulus kuliah. Nah di situ sakit banget sebenarnya sih, sakit coy, dihianatin. Nah akhirnya udah lah, ternyata dia sama cowok itu. Udah.
gua anggap biasa. Bang ternyata dia sama cowok di fotonya bla 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 bla. Ya udah. Pulang gue jemput lagi. Gantian gue yang diem, dia yang bawa. Aku depan stasiun nih. Oh ya udah, dia nyamper, dia yang ngobrol. Kamu besok kerja lagi, kerjalah. Udah, habis itu gue diem. Kamu kenapa sih? Gue diem aja, enak-enak badan. Bilang gitu kan. Wah, pokoknya gue diem aja sampai kosan dia. Nyampe lah tuh kosan dia, tak udah pulang ya, assalamualaikum. Kamu kenapa sih? Gue diginiin. Kamu kenapa sih? Mantu, besok kerja Senin, gitu kan. Ya udahlah. Ya, tiba-tiba dia wah chat terus. Gue ngeheroin. Nah, pada akhirnya gue tahu ternyata dia selingkuh. Gue nggak tahu dah, entah dia selingkuh, entah emang dia mau nyobain yang mana, gue nggak ngerti. Mungkin sebelum nikah mungkin ya, gue ngerti. Cuman kita sebagai laki gimana sih rasanya digituin? Aduh, maaf ya teman-teman, ntar dulu sakit. Nah udah, akhirnya gue tahu nih kalau udah selingkuh. Gua ngobrol panjang lebar sama dia, masih nggak ngaku. Buktinya ada padahal, tapi gua nggak keluarin nih, ini kartu kunci kan, kartu mati nih. Gua pengennya tuh lu jujur gitu kan, apa yang lu lakuin gitu. Kalau emang lu cuma pengen main-main, fine, silakan sebelum kita nikah. Gua nggak ada hak, karena kita belum sah gitu kan. Kalau emang lu mau cari yang lain ya silakan, masih gua kayak gitu loh, sampai gua ngomong kayak gitu. Ya pada akhirnya, ya dia mengakui kesalahan. Kalau dia tuh sebenarnya cuman malah gue dituduh, kamu tuh kerja mulu, nggak ada waktu buat aku tuh butuh liburan, bla 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 bla. Jangan ya, misalnya gue egois lah, mentingin dunia gue sendiri gitu kan. Lalu gue bilang kan, langsung gue balikin, gue bilang gini kan, aku tuh berangkat pagi pulang malam buat kamu, kita 2 bulan lagi harus nikah, dan itu butuh duit nggak cuma 5.000, 10 juta gitu kan. Ya minimal megang 50 juta lah, gue bilang gitu kan. Ini aku kerja bukan buat aku, gue bilang gitu kan. Tetep ya namanya wanita selalu menang. Ya lu tuh wanita tuh. Benar. Ya masing-masing punya egois lah. Nah di situ udah tuh mulai perdebatan hebat. Sampai kata-kata sempet kebun binatang keluar lah dari mulutnya dia. Terus gua ladenin lagi. Anjing, lu babi. Ya kayak gitu lah, refleks aja kan, sama-sama refleks, mungkin emosi. Nah akhirnya udah tuh situ, udah gua pulang. Gua kalau udah berantem, mending gua pulang udah. Maksudnya jadi daripada nanti kata-kata yang lebih kasar keluar gitu. Udah pulang masing-masing tuh. Nah di situ nggak sampai situ tuh. Ya pergi lagi lah. Tapi gua nggak anter. Entah kemana gua nggak tahu. Ya udah tahu kalau dia tuh udah nggak setia lah gitu. Hatinya udah di yang lain. Gue sebagai laki waktu itu sosok dewasa ya. Yaudahlah kalau kayak gini masalah ini, keluarga gue sama keluarga itu udah saling kenal, deket banget gitu kan, dan besok mau nikah. Gue ngambil keputusan pulang kerja itu kalau nggak salah hari Kamis deh, gue langsung pergi tuh ke Jawa Barat. Itu lumayan jauh Kak, Jawa Baratnya itu kisaran naik bis 8-9 jam, karena rumahnya itu bener-bener pelosok banget gitu kan. Nyampe lah gue pagi tuh kalau nggak salah itu jam 5 subuh. Ketok-ketok pintu, yang keluar ibunya, kaget dong. Kok abang ada di sini? Si Neng mana? Kata dia gitu kan. Enggak bu, saya sendirian sini. Bapak mana? Nah bapak lagi dinas, kata dia gitu. Dinas di mana? Oh iya pak, lupa. Kan bapak-bapaknya itu TNI, ketua Koramil situ kan. Nah akhirnya gue tidur, udah abang tidur aja. Si Neng mah sabar aja ya, kok ibunya tahu gitu kan. Gak ada masalah. Ya udah akhirnya gue tidur. Nah hari Jumat lah nih, gue sholat Jumat, bokapnya pulang, makan dah tuh bareng. Makan, ya gue ngomong gak ya, masalahnya bokapnya itu masih di sini masih ada pistol loh, masih pakaian TNI kan di sini. Orang ambil gimana sih dandanannya? Nah, gue ngobrol, Pak, ini ada masalah sedikit Pak sama si Neng gitu kan. Iya bang, aduh ini gimana nih bang, abang marah-marah mulu, udah kata gitu. Marah-marah gimana Pak? Ya akhirnya gue dengerin yang tua dulu dong. Versinya dia lah, iya si Neng, abang katanya marah-marah mulu sama si Neng gitu kan. Sabar ya bang, kalau mau nikah memang itu banyak godaannya, kata dia. Iya pak, saya udah sabar banget ini pak, gitu kan. Iya abang sih marah-marah mulu, emang apa sih Neng dibentak-bentak mulu? Ya saya sih nggak bentak si Neng sih pak, cuma nanya-nanya doang. Kalau bentak sih, mungkin kalau anjing bangsat, tai lu itu baru bentak-bentak kan, kata gitu. Kalau cuma kamu gimana sih, itu kan wajar, namanya obrolan panas gitu kan. Nah akhirnya tuh ya mungkin dia dapat obrolan dari anaknya nih, pembelaan dia.
Nah di situ udah tuh gue jelasin, gue bawa data tuh, bawa bukti semua. Pak, nih dibaca, fotonya ada semuanya. Astagfirullahaladzim, Neng, gue langsung begini, Neng, gitu kan, marah-marah gitu kan. Ibunya astagfirullahaladzim, Neng, kenapa kok malu banyak keluarga, tadi gitu kan. Gue diem aja di situ kan, gue masih ngatain ini nih, gue takutnya refleks namanya orang emosi, bentar dia kemana-mana kan. Neng, bang, maafin Neng bang, saya malu jadi ibunya Neng, kok abang jadi kayak gini, abang sabar banget diginiin. Saya diem aja pak, selama ini pak, gue bilang gitu kan. Kalau mau selingkuh pak, banyak cewek naksir sama saya pak, gue kata gitu. Cuma saya mau serius, saya mau satu seumur hidup. Ibunya nangis, pokoknya udah begini gue gemeter, gimana sih? Namanya so cool laki kan, lagi dia tentara. Udah tuh gue udah diem ya kan. Ya akhirnya terserah abang dah, abang mau gimana, mau mutusin Neng juga atau gimana terserah. Ibu udah malu sama Umi, udah malu sama nyokap gua gitu kan. Tapi Umi tahu bang, tahu saya kemari bu. Aduh, ibu malu sama Umi gitu pokoknya. Tetap udah bu, maafin si Neng hilap waktu gitu kan. Ya walaupun hati gua, ya kasihan orang tuanya sih kalau buat gua gitu. Nah pas sampai situ udah tuh posisi kalau nggak salah udah jam 3. Dan si bapaknya yang masih kayak nggak terima lah, kok anaknya kayak gini sih, kecewa lah pasti orang tua gitu kan. Ternyata ya gue marah karena kejadian itu, wajar sih, kata dia wajar kalau abang marah, saya pun marah pasti mah kalau kayak digituin gitu kan. Iya pak, saya udah sabar pak, saya udah diemin, saya udah ya alihin lah, tetap aja deh kayak gitu pak. Nah udah akhirnya tuh kalau nggak salah itu jam 5:30, kalau sholat asar jam 4:30, 4:30 gue balik. Pak saya lagi lupa ya, besok Sabtu masih kerja lagi lembur. Oh lembur bang, iya. Ini saya Jumat ngambil cuti. Oh ya udah, bla 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 bla. Gue pulang lah naik bis sendirian gue. Udah itu hujan, gerimis syahdu, di kaca nyender, ya Allah, air mata mau keluar ya kan. Tinggal lagu-lagu backsound sedih-sedih tuh, aduh langsung headset. Gue renungin aja ya, Masya Allah. Ketika kita lihat mau serius kok kayak gini, ada aja gitu kan yang gue anggap inilah cobaan hidup. Mau jalan kebenaran aja, udah kayak Power Rangers. Nah pas kalau nggak salah di tol nelfon nih mantan gue nangis. Enggak, sebelumnya gue bilang ke bapak ibu jangan bilang Neng kalau saya kemari gitu. Nah ternyata dia nggak kuat nih, nahan emosi nggak kuat kan. Nelfon si Neng bentak-bentak lah, si abang tadi kemari bla 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 gitu. Nah di bis dia nelfon, kamu di mana? Gue matiin. Berarti WhatsApp panjang tuh, BBM mau WhatsApp gue lupa chat-chatan. Akhirnya gue nggak tega, jadi gue pengen bunuh diri atau apa gitu kan, entah cuma kertak doang. Gue angkat lah. Aku lagi jalan-jalan lah, lagi sama cewek, gue kata gitu aja. Kamu tadi ke rumah? Kagak, pede amat katanya. Tuh ibu kok tahu sih kalau gini marah-marah tuh. Aku telepon nangis kan. Udah gue matiin tak. Nah kerjalah gue tuh hari Sabtu. Nah pulang kerja, ternyata dia udah nyampe rumah gue nih yang Sabtu. Kayak ya datang ke rumah tapi tanpa bilang-bilang. Gue pulang parkir motor, tiba-tiba aduh ada dia lagi. Dia lagi ngomong sama nyokap mah welcome aja lah, ngomong apapun juga. Gue masuk dah tuh, ngapain di sini? Pulang sono. Sabtu mau waktunya malam mingguan, bilang gitu sono. Ya bahasa nyinyir lah. Sono malam mingguan enak tau jalan-jalan. Gue ke atas tuh, udah gue ke kamar, gue kunci, jebret. Nah akhirnya gue di kamar nih, gue ke kamar, gue ganti baju, udah pakaian biasa. Dia ke kamar, ke atas. Tiba-tiba mulut gue nangis, minta maaf gitu. Aku minta maaf. Ya gue dengan coolnya gue tetap maafin di hati gue, cuman gue pengen butuh penjelasan kalau bisa kayak gini gitu kan. Dia bilang ya intinya dia cuma butuh liburan, butuh orang yang bisa nemenin dia, bla 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 bla. Itu gue juga punya asumsi dong maksud gue ini buat elu gitu. Kemarin gue selengean, gue nggak kerja, maksudnya kerja gue ya biasa aja, Sabtu gue libur, Minggu gue libur. Tapi ini kan kita mau nikah, gue bilang, dan gue harus kalau bisa selama kan saya seminggu itu 7 hari, kalau nggak 10 hari gue kerja tuh dalam seminggu, kalau bisa kan kayak gitu. Gue gituin, kata dia, iya aku ngerti, ya udah nangis sampai saking gue emosinya gitu kan. Karena ini udah bukan antara kita berdua, antara keluarga dan tetangga, netizen tuh yang bikin gue sakit gitu kan. Apa kata netizen tadi kan, gagal nikah. Nah akhirnya udah lah tuh, gue sampai pukul tembok, gue refleks. Gue tuh mau nikah, gue mau serius, gue gak mau kayak gini gitu kan.
Gue kira lu orang yang selama ini gue cari, ternyata bukan. Tai, minta tolong gitu. Maaf ya, maaf kasar ya, karena ini emang emosi guys, masalah hati. Dan sulit. wah kacau nih Mil nih. Jadi ngebayang jadi flashback lagi anjir. Pasti. Bang. Akhirnya gue dipeluk. Peluknya itu gue anggap tulus lah. Gue sambil nangis-nangis, udah sama-sama nangis tuh. Pada akhirnya udah tuh maghrib ke sholat, udah tuh gue maafin. Udah aku maafin, ya nama manusia pasti punya salah, gue bilang gitu kan. Dan aku pun nggak tahu nanti ke depan aku seperti apa, gitu kan. Ya udah, bye-byean lagi nih. Akhirnya jam 7:30, udah kamu pulang sana, besok kerja juga. Oh enggak kata dia. Akhirnya udah tuh, gue naik motor keluar yuk cari makan kata dia. Ya udah ayo. Udah, gue lupain masa lalu, gue ketawa-ketawa lagi. Tetap air mata masih ini mata masih kebi gitu kan, habis nangis. Nah, gue mampir lah tuh salah satu pasar malam lah gitu. Yang bentar ya, gue beli kacamata dulu. Nggak enak nih mata, habis nangis, samanya habis nangis banget ya udah. Nah, gue jalan motor, gue parkir pinggir jalan, gue turun tuh. Udah jauh gue liatin. Wih, cacatannya serius amat di motor gitu, tapi senyum ya kan. Gue liatin biarin. Oh ya udah, dia sambil begini. Mantap. Tapi udah, dia meleng, gue langsung bang berapa? 30.000 udah, langsung gue muter dari belakangnya dia tuh. Gue ambil handphone, tak. Pinter. Gue ambil tuh, langsung, hei kamu gitu kan, maling, ini aku. Ngapa kok? Langsung refleks dia kan. Ada 3 chat. Aku lagi sama dia, ya udah kamu hati-hati, muah. Ya mungkin ada chat hapus gitu kan. Di situ gimana sih perasaan lu? Nyeri. Dan waktu itu gue keluar itu pakai motor dia, karena dia ke rumah gue. Di situ gue bilang, anjing, bangsat. Gue bukan ke dia, bangsat itu ke orang, apa ke kemana kayak gitu. Gue nggak ke dia, anjing. Wah, gue gitu kan. Wah, nangis. Udah, lu pergi sekarang. Lu pergi pinggir jalan, orang ngeliatin, lu kayak film lu. Lu pergi sekarang, lu pergi. Wah, aku minta maaf, ini aku mau teman-teman chat aku. Itu di cewek cowok yang kemarin, gue bilang gitu. Lu pergi. Akhirnya udah jalan kaki tuh, gue gak tau kemana arahnya. Terus udah gue jalan sambil nangis gue nih. Masya Allah, hati itu bener-bener cengeng. Gue jalan, anjir, ya Allah, ini kenapa ini ya Allah, aku kan mau serius. Gue selalu minta terus lah, walaupun gue nyari gue sendiri gitu kan. Gue mau serius. Akhirnya ya walaupun gue gak angkat tuh, bodo amat dah, lu pulang, tahu pulang ini kan deket, gak terlalu jauh dari kos-kosan dia. Pada akhirnya gue berhenti depan bengkel, itu jam 8:30 kalau gak salah. Gue berhenti, gue ngerokok, gue ngopi deh, gue nenang diri. Ditanya, bang mau kemana? Enggak bang, mau pulang. Emang apa? Nunggu angkot? Nggak ada angkot sini mas, kata dia. Iya pak, ntar mau ngopi doang bentar. Dia tahu muka gue tuh kayak udah gimana sih? Sembah gitu ya, udah yang galau. Jahat sih, kayak gitu. Dia mungkin gitu kan, apa sih? Nah dari situ udah, dia nelfon. Dia bilang aku udah gak kuat naik motor. WhatsApp tuh, BBM WhatsApp gue lupa tuh. Aku udah gak kuat bawa motor. Bla aku sakit, bla. Ya namanya kan kita masih punya tanggung jawab nih. Kalau udah kenapa-napa kan anak orang juga. Masa bawa ke rumah orang tuanya jauh di Jawa Barat kan. Ya udah aku di sini. Nih dekat ini. Nyampe lah dia di situ. Itu gua gimana ya, namanya tanggung jawab, masih punya tanggung jawab. Ya udah. Dia masih maafin aku. Udah enggak usah ngomong. Mundur sebuah belakang. Gua bawa motor dia ke belakang. Jalan lah, diam-diaman. Dia mungkin dia juga udah ngerasa salah gitu lah ya, dan gue udahlah tugas gue masih sampai kosan udah selesai gitu kan, tapi gue nggak bilang putus. Gue jalan sampai kosan dia, udah gue pulang tuh naik, belum ada Grab kalau masalah itu belum ada. Gue minta jemput teman-teman gue pulang, udah akhirnya gue pulang. Nah sampai situ udah tuh dia selalu kayak ngechat gue nggak balas gitu kan. Pada akhirnya gue ngobrol sama orang tua. Nah masuklah nih bulan puasa. Nah di situ gue nggak putusan. Maksud gue udah sama-sama kecewa nih. Gitu kan. Nah masuklah bulan puasa. Nah bulan puasa itu sebelum bulan puasa dia ngechat ngajakin ketemuan. Entah pertemuan terakhir atau gimana, ya udahlah gue datang. Ngomonglah cara baik-baik gitu kan. Gue bilangin lagi ke dia. Dibilang cinta, gue cinta sama lo. Sayang, gue sayang sama lo. Dan gue pengen nikah sama lo. Tapi kalau kayak gini, kita bisa nikah, gue bilang gitu. Bisa nikah nanti. Besok pun kita bisa nikah. Kita bisa balikan. Cuman lu bisa gak berikan rasa percayaan gue? Aku minta maaf, aku janji gak bakal ulangin lagi. Iya, janji, gue paham.
Tapi nanti takutnya ketika kita nikah, gue tuh kasihan sama lu. Waktu gue mau aku kamu ya kan, pacar aku kamu kan, ini versi karena sakit hati aja. Versi emosinya. Gue tuh kasihan sama kamu nanti. Gue jelasin itu. Nanti ketika kita nikah, aku tuh pasti selalu curiga sama kamu. Kamu kemana pun aku curiga. Kamu ngomong sama cowok, aku curiga gitu kan. Aku nggak mau, kasihan nanti hidup kamu. Gue bilang gitu. Kata dia, kita bisa buka lembaran baru, kata dia gitu. Iya, kita bisa buka, cuman hati tuh nggak bisa bohong, manusiawi. Ya walaupun kita bisa maafin, tetap rasa curiga hati itu bener deh. Kita nggak bisa munafik sampai situ kan. Akhirnya dia ngerti. Ya udah, aku doain biar kamu benar-benar dapat suami yang baik gitu kan. Dari pengalaman kita semoga bisa kita ambil semuanya. Terus kata dia, nangis lah tuh. Gue bilang, gue mau nikah. Gue bukan orang sempurna. Gue pun nggak tahu nih ke depannya seperti apa gitu kan. Gue bilang ke dia, lu tahu gak, kalau masih pacaran, emang godaan paling berat itu wanita, banyak buaya yang deketin lu. Tapi nanti ketika di umur 40 tahun, kebalikan. Lu udah tua, udah keriput, udah jadi emak-emak bareng gendut, gua yang iman gue yang tergoda. Makanya gue pengennya sekarang lu bisa ngalahin itu, dan gue nanti insya Allah bakalan gue kalahin itu. Langsung diem ya kan dia. Laki itu paling berat nanti. Babak kedua. Iya, gue bilang gitu kan. Terus gue nggak mau, walaupun gue nggak tahu depan kayak gimana, cuma gue pengen berusaha. Tapi kalau sampai sini udah ngecewain gue, lu mau? Nanti gue madu, gue kata gitu aja kan. Nangis udah tuh di situ tuh, panjang lah namanya percintaan ya, sampai apa ya? Yang di kafe pasti orang-orang pernah ngeliatin kan. Wih, ini kayak telenovela gitu. Tapi ngomongnya nggak terlalu keras, emang biasa, cuma ada sedih, nangis gitu kan. Gak bodo amat lah, orang pernah ngeliatin terserah gitu kan, mau ada kamera juga bodo amat gitu kan waktu itu. Nah udah tuh, akhirnya di situ kayak perpisahan lah, tapi nggak bilang putus, cuman udahlah kita masing-masing, lu punya hidup, gue punya hidup, bla 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 bla, ya udah, akhirnya Nah masuklah bulan puasa, Lebaran, nah netizen nih tetangga-tetangga gue, cang-cingnya babe lah pokoknya tuh. Wah lu kapan? Katanya kemarin John April, lu nggak jadi cing. Entah diundur, masih belum mau bilangin kalau gue nggak jadi nikah. Masuklah bulan Agustus. Bulan Agustus, karena posisi gue tuh udah, wah gimana sih ya, lagi galau, pokoknya galau. Kerjaan nggak bener lah pokoknya waktu itu. Gue mutusin buat resign. Akhirnya, karena gimana ya, karena gue udah bener-bener ini bukan passion gue sih, emang jujur. Kerja itu di kantor bukan passion gue, walaupun jabatan gue gede, ya bukan gede sih, lumayan lah gitu kan, dan gaji pun ya 100% dari UMR lah. Waktu itu UMR 3,3 kalau nggak salah. Gue udah hampir 8 jutaan lah sama bonus. Nah akhirnya gue mutusin buat nikah, buat resign. Nah resign pun ada ininya, ada dramanya juga pas resign. Karena gue anak kesayangan. Bukan sayangan, kayaknya gimana ya, karena gue akrab siapa aja gitu kan. Apalagi bos-bos gue anggap bapak lah. Ini gue lagi. Pak, saya mau resign. Bla bla bla, ke kantornya dia tuh, ke ruangannya dia. Ngapain resign? Sok-sokan, orang-orang susah nyari kerja dulu. Emang ada masalah apa? Sama siapa sih kamu masalah di kantor? Bilang ke saya. Enggak pak, pengen resign aja. Udah, baik. Masih usir gua. Diusir. Karena dia nggak pengen gue resign gitu kan, tanpa alasan. Ya udah gue balik. Nah selang 3 hari, ya gue lagi di pantry nih. Ada OB, kan gue akrab lah, OB security itu kan anak buah gue banget gitu loh. OB, security sama admin itu masih bawahan gue banget gitu. Gue anggap temen semua lah, kan satu angkatan, gak beda jauh. Jul, gue pengen desain nih sama, gak usah nama namanya Pak Sasongko, siapa ya, Pak Haji aja ya. Pak Agus, Jul gue pengen desain. Gue ngomong sama Pak Agus, malah diusir gue. Ngapain mau lu pengen desain gue? Gini-gini, gue curhat sama percintaan. Detail gue ceritain sampai anjing bang satu cewek ya. Tadi malu ini aja ini. Nah nggak gitu konsepnya bang gitu kan. Nah, akhirnya pinter tuh anak. Bang lu kan mau nikah. Enggak deh gagal nikah kata dia. Sialan lu. Kenapa? Lu bilang aja ke Pak Agus kalau lu tuh nikah tinggal di Jawa Barat. Lu dikasih kontrakan di sono. Alasannya gitu kan. Ya udahlah, gue pakai deh tuh. Selang seminggu gue datang ke ruangannya. Pak, saya mau resign, jadi gini Pak, saya kan dapat calon istri orang Jawa Barat nih. Kebetulan saya dikasih kontrakan Pak, 3, mau buka usaha.
langsung hati gue ya gue bohong nih gitu kan, coba kalau nggak gini gue nggak resign. Langsung senengnya minta ampun mbak, Kak. Wah sama anak gue akhirnya dapat yang lebih baik lagi gitu kan. Usaha apa enak buat kasih kontrakan, gue beruntung banget tuh dapat 3 bulan, aduh sakit. Akhirnya udah tuh, yaudah bapak cuma bisa doain, pokoknya nanti bapak main sama kan kita punya cabang di Jawa Barat nih, kamu mau nggak tempatin di sana? Enggak pak, saya mau usaha aja. Ya udah akhirnya yaudah perpisahan dah tuh, kita kan kontrak 4 kali kerja. Nah setelah jadi selama tanda tangan 4 kali kerja kan terakhir tuh. Nah 42 hari udah selesai. Nah hari terakhir gue di-prank sama anak-anak, kayak dimusuhin gitu kan. Gue nggak sadar ini hari terakhir gue kerja, dimusuhin bla 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 bla, ternyata prank gitu kan, kayak happy birthday lah. Pas sore itu jam 5:30, tiba-tiba kok di ruangan gue rame, kan ruangan gue sepetak doang nih, sepetak udah gue komputer gue tuh, bok, wah siapa lu, wah masuk aja, langsung rame-rame bawa, maaf ya, bawa spray. Ya Allah, sedih banget sih mama itu. Bawa peralatan nikah. Peralatan merit anjir itu. Astaga, rice cooker. Gue paling waktu itu masih ngecap. Gue nggak seneng. Gue mah astagfirullahaladzim, gue bohong mereka gitu. Dengan harapan mereka tuh gue senangnya. Masya Allah, lu beruntung banget lu dapet mertua yang kayak gini, dapet usaha enak gitu kan. Pokoknya tahunya tuh bahagia. Di situ gue malah, maaf ya kalian gue belum, gue bohongin. Jepret balik kayak. Gue sebenarnya gue bingung malah salah lagi, dan gue nggak nyangka sampai segininya mereka sayang sama gue gitu, perhatian. Nah akhirnya udah tuh selesai jam 10. Gue waktu itu emang hari terakhir gue mau pulang cepet dah. Hobi gue tarik, sini lu, ini ide lu nih, brengsek, lu dapat menang banyak kan bang, berhasil kan? Cuman gue bohongin satu kantor nih, karyawan 400 berapa gitu kan, yang gue bohongin tuh. Astagfirullahaladzim, gue istighfar aja ya. Nah udah akhirnya gue pulang lah, bawa di motor gue banyak tuh itu tuh, set. Nah nyampe rumah nyokap gue nih dari kantor, apaan? Dari Sam. Nyokap gue sedih. Iya pasti. Emang lu bilangnya apa? Bilangnya nikah. Yang gue ceritain tadi. Nyokap gue bingung kan. Astagfirullahaladzim. Ya udah. Nah kan emang waktu gue kerja itu pas gue naik jabatan, karena gue megang uang juga sama megang aset perusahaan, kan ijazah S1 gue disita di situ, maksudnya ditahan. Sampai sekarang 2022 belum gue ambil. Karena gue takut. Cuma ntar kalau ketika udah nikah baru gue ambil ijazah gue. Karena sampai sekarang demi Allah belum gue ambil. Dan update terakhir dari itu para yang masih kerja di sana, masih jasa di Brankas kan, memang gue tahu. Cuman nanti aja deh gue kesana, entah masih siapa yang tersisa. Sebenarnya gue bawa istri gue, gitu. Oh ini iyain aja gue ya. Ya kayak gitu sampai sekarang. Jadi ya gue bukan ngerasa diri gue tuh benar gitu loh mbak. Maksudnya gue nggak ngerasa bantu ini enggak, maksud gue ini yang gue alamin, ini versi gue gitu. Masih mungkin masing-masing ya punya versi sendiri yang gue nggak tahu nanti mantan gue ceritanya seperti apa. Tapi di sini banyak saksi, banyak bukti, dan gue masih megang file-file chat-chatan sampai sekarang. Karena gue takutnya suatu saat nanti ya kita nggak tahu kan ke depannya kayak apa. Masih ada di laptop gue tuh chat-chatannya. Maksud gue takutnya ada tuntutan macam-macam gitu. Dan kompor, rice cooker, apa namanya, bed cover belum gue pakai sampai sekarang, masih ada di rumah. Ya karena itu pemberian dari teman-teman gue di kantor. Nah, akhirnya gue resign. Nah resign bingung lagi dong, nggak punya kerjaan, duit ya pesangon berapa sih, cuma dapat 18 juta atau 17 juta waktu itu kan. Nah dikasih, bingung gue mau usaha apa, nggak punya basic usaha lagi ya. Akhirnya gue punya basic pendakian gunung. Waktu itu open trip belum ada, masih dikit banget. Akhirnya gue lah buka lah travel gue sendiri, PT gue sendiri gitu. Jatuh bangun, alhamdulillah sampai sekarang berdiri kokoh. Terus gue bangun lagi travel mobil, antar jemput pendaki. Gue main import lagi, ngambil tenda dari Cina, gue jualin ke outdoor. Terus gue bikin ya banyak lah hal-hal yang gue ini. Datanglah COVID-19, hancur semua. Salahnya gue bikin fondasi, semuanya di satu fondasi di dunia wisata. Wisata hancur semua. Covid kan tutup semua tuh, mobil semua ditarik. Langsung aku bayar angsuran. Kalau tinggal berapa tahun lagi lah, kayak Fortuner tinggal setahun setengah lagi, yang Ras tinggal 2 tahun. Sisa 1 mobil di rumah buat harian lah. Dan alhamdulillah sampai lah kebentuknya hidup tuh, gitu sih. Wah, ya kurang lebih seperti itu. Jadi, maksudnya sampai sekarang gue mencari wanita itu nggak gampang sih. Bukan aku selektif, cuman udah aku pengen puasin dunia gue dulu nih. Dan sekarang udah hampir 33, udah waktunya gue
fokus sama keluarga gue kelak. Seenggaknya gue udah menikmatin dunia, gue udah maksudnya masa-masa lalu gitu kan, gue udah pernah kesini nongkrong sama orang seperti ini, gue nongkrong sampai 5 hari pun cuma salaman orang tuaan kelar. Ya udah akhirnya gue udah puas, dan sekarang udah mau waktunya fokus sih, nggak tahu depannya kayak apa nanti. Gila gentle banget Bang Badru, gila gue salut sih, laki banget, laki banget sumpah. Ini patut dicontoh, memang berat sih, gue ngerasain I feel you gitu ya. Tapi tujuan gue sebenarnya Bang bikin kayak gini tuh biar netizen tuh mengambil hikmahnya. Iya. Ya. Nggak tahu kenapa sih ya. Dan oke ya Mbak. Setelah gue putus itu gue jomblo sampai 2018 apa 19. Terus punya pacar, terus pacar gue terlalu bergaul sama laki mulu gitu maksudnya ya rasa cemburu lah. Nah kayak buat temen-temen nih yang lu kan cewek nih misalkan, ini sedikit ini aja ya pengalaman gue sedikit. Gue pernah punya pacar, dia tuh main sama cowok mulu lah, namanya pendaki gunung kan. Ya gue paham, teman lu tuh cowok semua, gue paham gitu kan. Awalnya emang gue pahamin semuanya, cuma lama-lama kita nggak bisa munafik, jiwa cemburu pasti ada dong di situ kan. Nah akhirnya udahlah, pada suatu hari dia lagi nongkrong, gue chat pulang udah malam, enggak aku nginep rame-rame kok sama teman-teman di base camp ini gitu kan. Ya gue ngerti, cuma kan ya namanya cowok nggak bisa bohong, dari 10 orang tuh ada buaya yang you know lah, nggak semua orang tuh sama gitu kan. Maksud gue ya udah rasa cemburu gue tuh ada. Akhirnya gue berantem lah di situ. Ya udah berantem, gue bayan lagi, akhirnya gantian nih waktunya lu yang cemburu sama gue. Teman cewek-cewek gue WhatsApp-in, weh kumpul semua ngopi, bla bla, ngumpul lah. Gue bikin story waktu itu di Instagram atau di WhatsApp gue nggak tahu, lupa tuh gue bikin story marah-marah, kamu kok sama cewek, kamu aja sama cowok aku biasa aja, gimana rasanya? Gak enak kan, itu temen aku semua kok kayak gitu. Jadi ya ketika lu cewek atau cowok yang punya pacar, ketika lu bergaul sama orang yang beda apa, laki sama cewek itu beda gender. Ya beda gender gitu, tolong jangan terlalu kayak gitu, kasihan pacar lu, walaupun dia terlihat santai tetap hati nggak bisa bohong. Gitu namanya beda kelamin kan tau sendiri, dikit-dikit baik sesuai gue juga mau dus gitu kan. Itu siapa? Cowok gua nelfonin mulu, udah ngapain cowok ladenin, udah matiin kan kayak gitu teman mah. Iya kan? Kita nggak nyalahin teman-temannya, cuma nyalahin keadaan gitu. Mas gue bisa ngehargain lah gitu. Ketika nanti gue punya pacar juga, ketika nanti gue punya istri, ya udah cewek-cewek temen gue biasa aja. Gak pernah gue, maksudnya nggak gue agak buaya jauh sih, jaga jarak. Ada orang yang harus gue jaga perasaannya. Jadi gitu sih, sakit rasanya. Iya. Gila Bang Badru, kalau kata tukang sate berapa tusuk? Ratusan. Oke Bang, sebelumnya terima kasih banget udah mau sharing Bang tentang pengalaman lu, dan gue berharap banget ya netizen ngambil pelajaran dari Bang Badru, dan banyak sikap-sikap Bang Badru yang harus diambil, tenang dalam situasi, tetap gentle apapun keadaannya. Itu sih Bang yang gue highlight ya. Tapi di sini gue mau nanya, mungkin ini pertanyaan gue out of the box, keluar dari cerita. Nah, itu kan waktu lu mengalami itu lu lagi rambut pendek nih, sekarang gondrong. Ketrigger nggak sih gara-gara itu? Pengen gondrong nih. Enggak, kalau gue gondrong itu ya ini ke-6 kali. Jadi gue kuliah kan 2009. Gondrong juga? Gondrong, sempat segini, terus potong, gondrong lagi. Karena gimana ya, ketika rambut gue pendek, temen gue malah, lu Badru bukan sih? Malah aneh gitu, bahkan nyokap gue pun aneh. Ini anak gue bukan sih, anak Umi bukan sih, serius gitu. Karena ya this is my life ya kan. Gondrong itu kan bukan koruptor, bukan bajingan kayak gitu. Passion lo lah ya. Iya, terserah orang mandang kayak gimana, gue seperti ini. Yang penting gue nggak nyopet, gue nggak berbuat yang kejahatan lah. Seperti itu Bang, terserah mau mandang kayak gimana. Yang suka-suka, yang nggak suka, ya udah. Gue hidup buat hidup gue, bukan hidup lu. Dan kita nggak bisa bikin semua orang suka sama kita gitu. Betul. Malaikat yang mulia aja masih dibenci sama setan, masih ada yang nggak suka. Apalagi kita yang manusia biasa, kan gitu. Benar. Udah gitu aja sih, serem. Satu lagi pertanyaan gue. Gimana caranya lu struggle ketika hati lu benar-benar berat, terpuruk, sakit, sampai akhirnya lu bisa stabil lagi, lu bisa ketawa lagi, lu bisa senyum lagi? Apa yang lu lakukan di fase itu? Pas setelah itu tetap ya kita nggak bisa bohong, 1, 2 bulan, 3 bulan kita belum bisa move on. Melihat foto-foto, ngebayangin masa lalu, kenapa kalau gue nggak begini mungkin gue seperti ini gitu kan. Nah lama-lama gue mikir, ya banyak sih teman-teman gue yang pernah gamparin gue gitu kan, yang kata-kata orang gimana sih, lemah amat sih cowok gitu kan, segitu doang. Badru yang gue kenal nggak kayak gini gitu kan, orang yang urak-urakan ya ngalah kayak gitu lah.
ya udahlah, alhamdulillah punya keluarga, punya teman yang bisa ini. Support. Gue lepasin dengan main-main. Main-main, gue nggak suka mabuk, gue nggak suka narkoba gitu. Gue suka main itu yang kayak gue main nggak pulang-pulang. Traveling. Dan itulah kenapa gue akhirnya buka travel gunung. Di situ gue bisa luapin, gue jalan ke Semeru seminggu, gue bisa nikmatin alamnya, tetap rasa hati nggak bisa bohong. Lama-lama hilang, pelan-pelan, alhamdulillah lepas gitu. Dan sampai sekarang sebenarnya sih gue hatiku masih nyesek. Maksud gue nyesek itu bukan karena wanita ini, karena dibohong itu sakit rasanya gitu kan. Sampai berkali-kali walaupun gue menikah gitu kan. Dan cuman ya itulah, lama-lama perlahan ketemulah cewek-cewek yang deketin gue, cuman gue terlalu bilang nanti aja. Gue pengen fokus dulu nih sama bisnis usaha gue. Ketika gue ngerasa yakin baru gue nikah. Karena gue nggak mau ketika gue nikah, ya sebenarnya sih lu nikah rezeki lu bakal banyak gitu kan. Bakalan bertambah entah dari manapun. Maksud gue agak geser dikit nih. Pengen gue perbaiki ekonomi gue dulu. Ketika gue nikah, gue udah ngerasa ya udah bismillahirrahmanirrahim, yuk nikah. Nggak ada lagi sindiran masalah ekonomi. Yang kalau mungkin gue sih, istriku mungkin nanti bakal bisa terima, gue punya duit ceban pun masih terima. Netizen nggak terima. Tuh tahun listrik berisik amat sih, matiin apa? Punya duit itu pada kan kayak gitu. Iya. Gitu. Jadi ketika gue nikah nanti udah nggak ada permasalahan ekonomi, tinggal jalan aja. Pengen gue sih kayak gitu. Alasannya sih gitu, alasan. Cuman alasan. Padahal mah belum jodoh. Intinya kesibukan yang menjadikan kalian tuh bisa melupakan. Betul. Jangan sampai jarang senja. Dikit-dikit ngelamun, nangis gitu kan. Nggak salat maghrib. Iya, dari kata-kata syahdu, nggak usah lah. Apalagi di sosmed, orang biar taunya lu bahagia aja. Iya. Yang iri makin iri, yang senang alhamdulillah makin senang. Itu sih sebenarnya. Gue nggak pernah galau-galauan di Instagram, di mana gitu. Paling cuma bucin-bucin, cuma bercanda-bercanda aja. Karena banyak yang bucin kan. Waktu itu kayak sendirian kayak hati lu kan. Gitu. Iya. Kayak gitu-gitu aja sih. Karena ya buat hepan-hepan aja. Oke guys, itu dia banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari Bang Badru. Karena berhubung waktu, jadi mau tidak mau buat tutup sampai di sini. Makasih Bang sekali lagi. Iya, sama-sama. Dan gue minta maaf udah flashback. Nggak apa-apa, senang bisa ngeluapin hati gue. Dan kita doakan saja semoga Bang Badru dapat pasangan yang tepat. Amin. Oke, sampai berjumpa kembali di video setengah sayap selanjutnya. Gua Milda. Gua Badru Capslow. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mbak ya. Udah gua ke kamar, gua kunci, jebret. Hoi. Gong. Belum selesai.